Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Rindu Hani. Pada malam hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang gagal bayar di pinjaman online Kredivo. Untuk pertanyaan teman-teman yang menanyakan tentang resiko gagal bayar di Kredivo itu seperti apa? Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi buat teman-teman yang email ke saya, Kak, apa sih resiko terberatnya untuk gagal bayar di Kredivo ini? Katanya gitu. Jadi untuk resiko terberat gagal bayar di Kredivo sama seperti pinjol-pinjol lain ya teman-teman, yaitu bunga dendanya mungkin menumpuk. Kalau misalnya kita gagal bayar di Kredivo ini tidak mencicil, jadi kita sama sekali tidak mencicil, misalnya lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya bunga dendanya menumpuk teman-teman. Untuk risiko terberatnya ya bunga dendanya berjalan, dan untuk denda sama bunga di Kredivo ini 5-6% ya teman-teman per bulan. Itu risiko pertamanya. Untuk risiko yang kedua yaitu mungkin kita harus siap mental, karena DC-nya teroran DC-nya mungkin luar biasa. Sejak kita mulai gagal bayar di bulan pertama, kedua sampai ketiga, itu benar-benar teroran DC Kredivo-nya mungkin luar biasa sekali. Karena saya sudah mengalami untuk gagal bayar di Kredivo, teroran mulai kita galbay 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Ini benar-benar udah telepon spam, WhatsApp spam, itu udah tiap hari teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang gagal bayar di Kredivo ini, untuk yang nggak kuat mental, kalau mendapatkan telepon atau WhatsApp abaikan saja. Kalau misalnya pengen balas ataupun mau membukanya ya dibalas seperlunya saja. Misalnya kita balas 1 kali saja. Karena 1 hari itu teroran DC ini bisa sampai 5-10 kali ya teman-teman. Jadi untuk teroran si DC Kredivo ini seperti minum obat. Walaupun libur aja sama kayak pinjol ilegal. Libur juga tetap teror itu terus-terusan, tidak berhenti. Dan risiko yang ketiga apa teman-teman, yaitu kita bakalan nama kita masuk slik daftar hitam, blacklist ya teman-teman. Jadi untuk yang ketiga ini nama kita mungkin udah masuk slik daftar hitam karena data kita sudah blacklist ya teman-teman. Jadi kita untuk pinjam ke bank ataupun kita mau KPR rumah ataupun kredit mobil, motor itu sangatlah sulit. Karena untuk Kredivo ini sudah masuk ya sliknya ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu untuk DC lapangannya mungkin kalau kita sama sekali tidak mencicil atau mengabaikan semuanya, kita galbay sampai berbulan-bulan ya DC lapangannya bakalan berkunjung ke rumah ya teman-teman. Itu resiko terberatnya. Karena untuk DC Kredivo, aku laku itu sudah merata. Jadi kalaupun ada tetangga kita juga ada pengalaman gagal bayar 3 bulan, belum sampai 90 hari sudah didatangi DC ada. Dan saya sendiri gagal bayar sudah 7 bulan, saya belum pernah didatangi DC lapangannya, teman-teman. Karena selama saya gagal bayar di angka 4 juta lebih,
saya rajin mencicil ya teman-teman, semampu saya 20, 30 itu kalau pas ada rezeki lebih ya 50.000. Sampai sekarang saya masih mencicil teman-teman. Sekarang tinggal 300.000 lagi. Mudah-mudahan bulan ini juga selesai. Jadi itulah resiko untuk gagal bayar di kredivo, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, saya ingatkan kembali buat teman-teman, kuatkan mental, karena untuk misalnya kita mengabaikan WhatsApp si DC ini, telepon misalnya, atau HP kita nomor kita cabut, otomatis dia lari ke kondar teman-teman, menghubungi kontak darurat. Kalau kontak darurat udah diteror, mungkin kita tambah pusing ya teman-teman. Kalau misalnya kontak darurat sudah mengabaikan, nggak merespon juga, dia sasarannya nomor HP yang pernah kita isi pulsa. Karena saya pribadi, teman-teman, sudah pernah ngisi pulsa nomor saya satunya di handphone saya yang lain. Ternyata waktu saya pernah nggak aktif nomor HP saya ini, sudah 4 hari 5 harian. Jadi mereka menghubungi nomor yang pernah kita isiin pulsa, menanyakan tentang pinjaman kita. Begitu teman-teman. Jadi untuk resikonya seperti itu ya teman-teman, gagal bayar di kredivo. Teman-teman nggak perlu panik, karena untuk kita panik terus tertekan, kita nanti tidak bisa berpikir positif teman-teman. Begitu kita dapat tekanan ataupun kita dapat ancaman mau didatangi DC, mau DC mau ke rumah sama RT RW, itu kan cuma ancaman. Dan kita sudah panik, nanti kita tambah keliru kalau kita sudah nggak bisa berpikir positif, akhirnya kita cari dana talangan. Itu jangan pernah seperti itu ya teman-teman. Karena biarlah kita gagal bayar di satu aplikasi ini, kita punya hutang ini, nanti kita berusaha mencari rezeki lebih biar bisa membayar hutang-hutang riba kita. Jadi kita jangan pernah buka lubang baru atau kita buka dana talangan baru, pinjaman baru buat nutupin ini, nanti hutang kita tambah dalam, beban kita tambah dalam teman-teman. Jadi biar kita di satu aplikasi atau 2 aplikasi yang gagal bayar, jangan sampai kita sampai cari dana talangan ke tetangga, ke teman, ke saudara ya teman-teman. Biarlah kita apapun resikonya ya kita terima gitu teman-teman. Jangan takut DC datang ke rumah. Kalau DC datang ke rumah ya kita persiapkan mental. Mungkin untuk DC-nya memang kita tidak takut ya teman-teman. Aku yakin buat teman-teman yang gagal bayar di kredivo atau pinjaman lain, yang dikhawatirkan datang ke rumah itu bukan DC-nya. Saya yakin seperti saya juga seperti itu, bukan DC-nya yang saya khawatirkan datang, oh nanti serem, oh ini nanti bikin onar, enggak. Tapi karena terkadang nih kita pinjam ataupun kita pakai uang online, kita punya utang ke pinjaman online, kita tidak pernah ngasih tahu keluarga kita atau suami atau istri atau orang tua, kita tidak tahu kalau kita punya pinjaman online. Jadi kita ketakutan sendiri teman-teman. Apa yang saya alami seperti itu. Jadi saya ini nggak takut sama DC. Awalnya ya seperti itu. Nanti kalau keluarga saya tahu bagaimana? Nah, itu yang paling ditakutkan. Sebenarnya seperti itu. Mungkin kita juga takut nanti kalau sampai tetangga kanan kiri tahu kita punya utang pinjaman online. Sekarang ini teman-teman, untuk hutang pinjol kayaknya sudah merata dah. Orang-orang juga pada punya. Jadi sudahlah, kita belajar ikhlas, belajar kita ini harus kuat,
harus kuat mental. Biarlah kita, memang resiko kita semuanya ini. Kalau memang DC mau datang, ya nggak apa-apa, kita hadapi aja. Cuma kita kondisikan keluarga kita dulu. Kalau memang keluarga kita belum tahu, ya kita pelan-pelan kasih tahu. Begitu ya teman-teman. Mungkin hanya ini ya teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman banyak rezekinya, banyak dikasih jalan keluar agar terhindar dari hutang-hutang riba ini, agar keluar dari permasalahan ini. Kita semua saling mendoakan ya teman-teman. Yang terpenting kita sehat. Kita berdoa semoga kita sehat selalu, biar kita bisa berpikir positif, bekerja dengan baik. Kalau kita sehat, pikiran kita sehat, badan kita sehat, insya Allah kita bisa keluar dari hutang-hutang riba ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.